yang berbahagia, para calon penerima sakramen Krisma. Bersama-sama dengan para imam, pelayan liturgi pada hari ini, bersama orang tua dan keluarga dan seluruh umat yang hadir, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas keputusan saudari-saudara sekalian, anak-anak sekalian, untuk menerima sakramen Krisma. Kita semua tahu, menerima sakramen Krisma adalah suatu keputusan. Keputusan iman yang membutuhkan keberanian, yaitu keberanian untuk selalu berusaha membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Keberanian untuk selalu berusaha dalam bimbingan Roh Kudus untuk memilih yang baik dan yang benar. Dan pilihan-pilihan seperti itu membutuhkan keberanian. Itulah sebabnya kami para imam mengenakan kasula merah. Biasanya pada hari Minggu yang dipakai adalah kasula berwarna hijau. Tetapi karena pada hari Minggu ini diterimakan sakramen penguatan, sakramen Krisma, maka kami mengenakan pakaian merah menjadi lambang ajakan untuk berani terus memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, memilih yang baik dan yang benar. Untuk itu kami semua mengucapkan selamat. Sebetulnya pada hari ini seluruh gereja di Indonesia menyambut Hari Pangan Sedunia. Dan saya sudah menyediakan satu homili agak panjang tertulis semua lengkap. Ada juga videonya. Tetapi rasanya lucu kalau saya ada di sini dan mengatakan kepada para ibu bapak, saudari-saudara sekalian, silahkan melihat video tentang saya. Rasanya aneh. Oleh karena itu saya ingin melanjutkan renungan mengenai peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana rasanya dipimpin oleh Roh Kudus? Jawabannya susah sekali menjawab pertanyaan itu. Rasanya biasa-biasa saja. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau demikian, apakah ada tanda bahwa kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus? Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya sederhana. Seperti tadi sudah beberapa kali saya katakan, kalau kita terus berusaha, saya katakan berusaha karena belum tentu berhasil. Terus berusaha memberikan kesempatan kepada Roh Kudus memimpin hidup kita, kita akan terus berusaha memilih yang baik dan yang benar. Sebaliknya, kalau pilihan-pilihan hidup kita itu hanya dilandaskan pada yang gampang, apalagi yang hanya menyenangkan, itu tanda bahwa kita belum memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Tandanya jelas. Kutipan Injil yang tadi dibacakan dengan sangat bagus oleh Romo Sulis, dapat kita baca dengan kacamata itu. Apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes kepada Yesus? Mereka minta supaya yang satu boleh duduk di dalam kemuliaan Tuhan, yang lain boleh duduk di sebelah kirinya. Ini permintaan benar, baik, atau bagaimana?
Kita semua bisa menjawab ini pertanyaan atau pilihan yang salah. Karena yang diminta adalah kekuasaan. Padahal Yesus memberi teladan bukan soal kekuasaan, tetapi pelayanan. Permintaannya, pilihannya salah. Lalu 10 murid yang lain dikatakan mereka marah. Kenapa mereka marah? Mereka juga ingin mendapat tempat-tempat seperti itu, tetapi sudah kedahuluan Yakobus dan Yohanes, maka mereka marah. Pertanyaannya, memilih untuk marah karena alasan itu benar, baik, atau tidak? Jawabannya jelas, tidak. Karena sesudah itu Yesus memberikan ajaran tentang apa yang mesti dilakukan oleh para murid meneladan Yesus anak manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, soal pilih-memilih, kita baru menerima kunjungan Paus Fransiskus awal bulan September yang lalu. Ada beberapa hal yang menarik dari kunjungan itu. 1-2 contoh saja. Saya mendapat kesempatan untuk duduk dekat dengan Paus. Yang saya amati apa? Yang pertama-tama saya amati sepatunya. Seorang Paus biasanya mengenakan sepatu merah, lambang dari wibawanya. Tetapi Paus Fransiskus menggunakan sepatu hitam. Dan bukan hitam yang kinclong mulus, bukan. Hitam yang sudah ada garis-garisnya. Itu artinya sepatunya lama. Waktu itu saya pikir sepatu saya lebih baik daripada sepatunya Paus Fransiskus. Malulah saya. Soal kendaraan. Beliau adalah kepala negara Vatikan. Maka negara kita menyediakan yang standar untuk kepala negara. Ditawarkan itu. Kendaraan anti peluru. Tidak mau. Ditawarkan mobil yang hebat di sini. Tidak mau. Akhirnya sesudah proses lama, beliau memilih naik kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Pilihan. Dan pilihan kecil-kecil seperti itu, landasannya adalah pilihan yang besar, meskipun kelihatannya sederhana. Misalnya, baru Paus inilah yang mengendaki tinggal tidak di istana kepausan, tetapi tinggal di suatu tempat yang juga dipakai oleh para fungsionaris Vatikan menjalankan tugasnya. Mungkin itu tampaknya hanya pilihan tempat tinggal. Tetapi sebetulnya itu pilihan yang jauh lebih besar mengikuti nasihat Yesus. Paus ingin menjadi tokoh yang tidak mengandalkan kekuasaan seperti yang diminta oleh 2 murid tadi. Tetapi kepemimpinan yang melayani, pilihan. Dan justru karena itulah misalnya pada tahun 2014 di antara 50 pemimpin dunia, Paus Fransiskus ditempatkan pada yang nomor 1 yang paling berpengaruh bagi sejarah umat manusia. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuasaan, tetapi justru karena beliau memilih hidup sederhana. Pilihan. Kita, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, juga sudah membuat pilihan bersama. Tentu sudah banyak diketahui
Pasti di salah satu tempat di kompleks gereja ini ada spanduk yang isinya pilihan kita itu, solidaritas dan subsidiaritas. Semboyannya adalah semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Kenapa kita memilih yang seperti itu? Jawabannya sederhana. Salah satu contoh. Di dalam kosakata bahasa Indonesia, sekarang ini ada kata baru yang masih asing, tengkes. Pernah mendengar kata itu, tengkes? Yang lebih populer itu malah bahasa Inggris, stunting. Stunting atau tengkes adalah keadaan anak-anak di bawah 5 tahun yang karena kurang makan dan kurang gizi, pertumbuhan fisiknya tidak baik. Dan kalau pertumbuhan fisik tidak baik, pertumbuhan intelektual juga tidak baik, pertumbuhan emosional juga tidak baik. Jumlahnya saya baca pada akhir 2023 jumlah anak-anak kita yang mengalami tengkes itu 23,5%. 1/5 anak-anak kita mengalami tengkes dari satu pihak. Dari lain pihak ada laporan tentang sampah makanan yang dibuang setiap tahun di Indonesia ini. Pada tahun 2022 saya baca laporan sampah makanan yang dibuang di negara ini pada tahun itu kalau dirupiahkan jumlahnya 330 triliun rupiah. Nolnya 12. Bukan juta, bukan miliar, triliun. Tahun 2024 lebih tinggi lagi. Bulan Juni yang lalu yang saya baca dari laporan itu, sampah makanan yang dibuang 551 triliun rupiah. Angka itu menunjukkan bahwa kesetiakawanan di antara bangsa kita yang merupakan kekayaan bangsa kita semakin luntur. Itulah sebabnya umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk terus bertumbuh di dalam kesetiakawanan. Semakin bertumbuh di dalam kesetiakawanan juga merupakan salah satu tanda bahwa kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah pula sebabnya pada hari ini di seluruh Keuskupan Agung Jakarta kita menyambut Hari Pangan Sedunia. Kita diajak untuk menghormati, menghargai pangan, antara lain tidak membuang-buang makanan. Pasti masih ada penjelasan-penjelasan lain, tapi nanti kalau saya mulai omong ke situ terlalu panjang. Saya hanya mau mengakhiri renungan ini dengan mengatakan begini. Kepada kita, kepada bangsa kita, dianugerahkan oleh Tuhan semangat kesetiakawanan, gotong royong dan sebagainya. Kalau semangat itu tidak kita rawat dan tidak kita kembangkan, watak yang mulia itu makin hari akan makin hilang, luntur. Itu jelas dari kisah yang ingin saya pakai untuk menutup renungan saya. Ada satu kisah dongeng, namanya dongeng, yang dapat memberi ilustrasi kalau keutamaan itu tidak dirawat akan hilang. Ada 4 orang bersaudara, semuanya orang baik-baik sekali. Hidupnya dibaktikan bagi kebaikan banyak orang. Suatu hari mereka semua berkumpul untuk berdiskusi apa yang harus dilakukan supaya bakti kita kepada sesama
itu semakin unggul, semakin luas. Keputusannya mereka ingin pergi mencari ilmu. Pergilah mereka mencari ilmu. Beberapa tahun kemudian keempat bersaudara itu kembali bertemu lagi dan menceritakan ilmu yang dipelajari. Yang bungsu berkata begini, "Kakak, kalau kalian memberi saya sepotong tulang dari makhluk apapun, dengan ilmu yang saya pelajari, saya bisa membuat kerangka utuh dari makhluk itu. Entah makhluk apa." Kakaknya tidak mau kalah. Dia mengatakan, "Dek, kalau betul yang kamu katakan, saya bisa melengkapi makhluk itu dengan daging." Kakaknya tidak mau kalah lagi. "Kalau betul kata-kata kalian, saya bisa melengkapi yang kurang dari makhluk itu." Yang sulung merasa diri paling hebat. "Adik-adik, ilmu kalian itu sepele. Kalau betul yang kalian katakan, saya bisa menghidupkan makhluk itu." Mereka berdiskusi, lalu masuk hutan mencari tulang. Ketemulah sepotong tulang kecil. Si sulung mempraktikkan ilmunya, membuat kerangka makhluk itu. Besar kerangkanya. Belum jelas makhluk apa itu. Dipasang dagingnya. Lengkap. Belum jelas juga makhluk apa itu. Yang ketiga, memasang kulit yang kurang, belum ada kulitnya. Ternyata kulitnya loreng-loreng. Dipasang giginya yang keluar taring. Dipasang kukunya, ternyata kukunya panjang-panjang dan tajam. Akhirnya jelas bahwa makhluk itu adalah seekor harimau. Yang sulung sudah kepalang tanggung. Lupa cita-cita awalnya, ingin semakin berbakti untuk kebaikan bersama. Sekarang mereka menunjukkan siapa yang paling hebat di antara mereka. Dan betul, si sulung itu berhasil menghidupkan makhluk itu. Namanya dongeng, jadi semuanya bisa terjadi. Dan harimau itu sungguh-sungguh hidup. Hanya harimaunya lapar. Maka sesudah hidup, harimau itu langsung mengaum keras. Satu persatu, keempat bersaudara itu diterkam habis. Habis pula dongengnya. Kepada kita dianugerahkan keutamaan solidaritas. Kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus agar kita berani merawat watak solidaritas itu dan mengembangkannya untuk Tuhan dan untuk tanah air. Marilah kita dengan ujub dan keyakinan seperti itu melanjutkan ibadah kita, ibadah penerimaan sakramen Krisma.